Kak, sini Maki, saya make up. Berani diri gitu ya, langsung berani terima diri aja begitu. Terus jangan terlalu matokin harga ini itu, yang jelas dikenal dulu deh banyak orang, dikenal dulu. Karena Ica pun butuh 3 tahun untuk dikenal Ya, gitu karena saya pun itu butuh proses untuk dikenal banyak orang. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready? Mbak Ica Ikhlas. Oke, hai Sigal. Hai, apa kabar? Baik-baik. Loh, kenapa Mbak yang jadi hostnya? Iya, ini seorang MUA. MUA itu apa? Makeup artist. Oke. Berarti ada yang mau make upin orang-orang gitu kan? Oke, artis. Ya, tapi hobi makeup gak sih? Awalnya nggak hobi. Awalnya coba-coba kasih boraks gitu ya? Iya. Oke. Iya, saya membahas masalah nama dulu deh. Ica Ikhlas berarti ada hubungan dengan Kak Iko dong, ya kan? Ikhlas, Iko, dan Anda adalah. Kenapa tiba-tiba ke Kak Iko? Iko kan Iko, aku Saya kan Ikhlas. saya kan ngefans dengan Kak Iko. Oke. Suami Anda itu adalah suami yang sangat luar biasa, Oke. lelaki yang luar biasa, dan akhirnya saya bisa hadap-hadapan dengan Anda di sini walaupun Anda tidak pernah duduk di hadap-hadapan. Hashtag Oke. hadap-hadapannya. Kok promoin masalah programnya suami di sini ya? Oke, MUA di Makassar itu kan sekarang sudah menjamur ya, bisa dikatakan wow. Iya banget. Hundreds of people yang sekarang sudah. Iya, setiap saya kemana-mana make upin itu. klien, pasti ada keluarganya bilang, banyaknya Mimua sekarang di, kayak gitu. Merasa tersaingi nggak sih? Enggak, rezeki kan udah ada yang ngatur. Berarti tidak ada saingan sama sekali. Enggak ada. Soalnya bedakku nggak ada yang nyaingin. Wes, bedak apa? Bedak pakai pelet. Oh, oke. Semua orang tahu. Anti gesernya Ica Ikhlas. Itu salah satu cara untuk jadi cepat kaya gitu ya. Iya. Pelet dan pelit. Ya, jelas. Gak ada yang nggak tahu Ica Ikhlas itu anti geser, dipakai siram, dipakai apa? Aku terus kalian promo kan ya. Saya berarti kalau diminta endorse gampang dong. Iya lah. Cari MUA dengan pelet yang lengkap, silakan. Ica Ikhlas, Makassar. Langsung klik link yang ada di bio. boleh. Tapi kalau berbicara masalah MUA, sudah berapa lama sih di situ? Sebagai MUA itu? Saya MUA itu berawal dari 2015, semenjak setelah menikah sama Kak Iko. Berarti setelah menikah sama Kak Iko memutuskan untuk MUA. Ya, bukan memutuskan setelah untuk MUA punya sih. anak atau sebelum punya anak waktu itu? Jadi saya setelah menikah itu, kebetulan kakak ipar saya itu punya salah satu brand kosmetik di Jakarta. Sampai kesini juga sih sebenarnya. Kemarin ada toko offline namanya Beauty Box. Dia punya brand sendiri. Nah terus kebetulan saya pas masuk ada semacam pokoknya arahnya ke situ lah. Terus katanya si kakak ipar, mending kamu kursus aja, siapa tahu bisa jadi MUA. Gitu. Aku itu awalnya nggak tahu apa MUA itu apa gitu. Iya, makeup artist itu apa kan 2015 itu belum terlalu happening banget kan, yang namanya MUA masih salon, masih ini masih itu. Orang masih pengen ke salon. Iya, gitu masih nggak ada yang gimana, masih adalah salah satu makeup artist dan itu udah emang hits. Sekarang itu pada zamannya sudah hits pada saat itu, dan itu pun gitu ya? Masih itu yang aku tahu. Jadi awalnya sih di situ, terus saya coba-coba oke deh kursus deh, akhirnya keterusan hobi terus ya sampai sekarang deh. Sebenarnya tergiur dengan income-nya? Enggak. Jadi awalnya itu income awalnya berapa? Saya nggak pernah tahu ternyata income MUA itu gila-gilaan. Awalnya ya. Karena awalnya saya cuman bawa koper, bawa cermin, terus ke rumah klien. Saya cuman bilang kayak gini, mau di make upin nggak? Nanti aku foto. Yang penting kamu mau di make upin gratis. Jadi nggak ada, dia nggak bayar sama sekali ke saya. Ibaratnya endorse ya? Jadi nggak endorse juga sih. Jadi ibaratnya belas kasihan doang. Di make upin terus difoto kan? Iya, cuman mau
nampil ke itu, tampilin ke Di feed, sosial media. memperbanyak feed. Berarti lebih ke Instagram daripada ke Facebook. Iya, lebih ke Instagram. Aku sudah nggak main Facebook setelah menikah karena tahu Instagram. 2015 kan Instagram Iya, udah happening banget kan. Kita bahas semua ya Bu ya, bukan masalah Instagram Iya, ya. enggak, Oke, maksudnya dan pada saat itu di MUA ini apa namanya? Itu berapa sih yang kalau misalnya kita berbicara soal rupiahnya, berapa rupiah yang Anda dapatkan pertama kali? pertama kali 50.000. 50.000 rupiah. 50.000 udah syukur banget, Pak. Itu sudah punya koper. Enggak, belum. Belum. Itu cuman peti gimana ya? Cuman Peti-peti ya, yang kecil ya. Iya, yang alat-alat makeup yang seadanya tahu, doang. tahu, Terus cermin ya 20 kali 20 Yes, lah. seadanya yang harga 5 ribuan pasar Iya, gitu kan. Oke. enggak juga 5.000, Pak. Oke, berapa? Sekarang 100 ribuan adalah. Oke, oke. Bahas masalah cermin. Berarti modal lebih lebih tinggi daripada Iya, pemasukan pada benar, saat itu ya. Benar, alat makeup pun kan butuh modal. Jadi emang berdarah-darah dulu awalnya. Oke, susah-susah dulu Iya, gitu kan. makanya kalau sekarang Itu susah-susahnya berapa lama? susahnya itu Setahun? aku baru dikenal orang 2018. Wow, 3 tahun. Yes. 3 tahun itu berarti banting tulang betul ya, kerja Yes. keras untuk bisa dapat 2017 aku ada anak. Jadi bayangin 2017 aku ada anak dan belum terlalu hits kata orang. 2018 aku udah punya 2 anak. Di situ baru aku dikenal sama orang. kenal sama orang. Berarti anak adalah rezeki di situ ya. Iya. Akhirnya kenal sama orang sama di tahun 2018 Iya, itu baru orang tahu sih dari 2015 orang tahu Ica Hilas. Cuman nggak terlalu kayak 2018 itu siapa yang make up Ica Ikhlas. Oh iya saya tahu kayak gitu. Waktu kemarin-kemarin masih Ica Ikhlas. Yang mana itu? Kayak Iya, gitu. yes. Pengen coba. Dan apa? 2018 itu emang saya baru dapat formulasi anti geserku ini yang jadi ciri khas Ica Hilas sekarang ini. Anti geser maksudnya apa sih? Seperti apa sih itu? Jadi sih kalau orang kalau mua-mua itu mereka punya ciri khas masing-masing tuh. Nah, kalau kita kalau misalnya kita pakai make up kan kadang ada kalau misalnya disentuh sama tangan tuh Oke. geser kan. Terus kalau senyum nge-crack kan. Ada tuh biasa, ih pecah make upnya. Iya kan? Iya kalau Kering gitu kan. iya gitu. Nah, Seperti tanah tandus. Iya, gitu kan? bener. Oke. kalau aku enggak gitu. Dipakai siram pun itu masih tahan. Oke. Nah, Keren ya makanya berarti. Ica Ikhlas itu dikenalnya sama orang anti geser. anti geser. Ini berarti ibaratnya pada saat misalnya nih ya kan make upin weddingan. Terus mempelai wanitanya terutama ya. Pada saat di pelaminan mau berdiri 10 jam pun nggak ada masalah gitu kan. Enggak ada. Itu tetap awet make upnya. Make up dari akad, marola sampai ke resepsi pun itu sebenarnya masih aman. Satu make up aja. Iya, satu make up aja. Wow. Itu yang anti geser ya. Iya. Ini kalau make up saya gimana nih? Ini Masih bisa nebak gak sih dari masih perlu masih perlu bedak pelet saya sih. Saya make up sendiri Bu tadi. Ibu sih Bu duduk di ruang tamu aja. Coba panggil saya. Bayar lagi saya. Iya juga sih. Mahal. Bu. Maretong. Enggak. Saya lebih suka gratisan. Bu. Oke. Salah satu cara untuk kaya juga. Walaupun belum kaya juga sih sampai sekarang. Nggak bisa sih sebenarnya gitu. Oke. Aku kan udah hits, sudah nggak boleh gratisan. Ini Sombong itu perlu. saya baru pengen ngomong nih, mua yang paling sombong. Sombong itu perlu. Jadi bedak-bedaknya seperti apa? Next. Nggak mau bahas itu. Apa tuh? Merek-mereknya, bedak-bedaknya apa? Kalau merek-mereknya sih aku masih Harga mahal pasti ya? Enggak. Malah aku pakai kalau apa sih namanya? Drugstore. Oh, oke. Cuman pakai drugstore doang. Itu aja. Iya, Tapi cuman bisa pakai sampai yang sehits itu. kayak yang di matahari gitu. Ah, Tit, sensor. Disebutin dulu baru ditit apaan Oh sih? ya, tit. Matahari. Oke. Ini kalau punya istri kayak gini aktif, cerewet, cerdas, galak gitu kan. Ini Kak Iko masih bisa tahan juga ya sampai punya anak. Tahu kalau di Secerdas rumah itu, Kak Iko secerdas cuman itu. kerja di handphone, aku pada diam-diaman, makanya balas dendam. Tapi cantik luar biasa loh. Ini make up sendiri atau di make upin nih? Nggak mungkin kan?
Mau pelit, mau di make upin, bayar lagi dong gue. Tapi pada saat ada acara yang gede nih, kondangan misalnya. Pokoknya aku mau kaya raya dengan pelit dan pelet. Makanya kalau ada acara atau apa, aku make up sendiri lah. Mana mungkin mau bayar orang lagi. Kapan kayaknya? Kak Iko gak kasihan Kak Iko? Saya kasihan loh sama Kak Iko. Tapi dia gak pernah ada hadapan ya, lebih di sini ya. Oke, takut kebongkar aja. Iya, takut dibongkar. Takut dibongkar sama sang suami tercinta gitu kan di depan kamera. Makanya aku gak pernah mau diwawancarain di hadapan. Oke, orang-orang terhits di Makassar yang pernah di make upin siapa-siapa saja? Aku pada tolak semua sih orang-orang hits Makassar. Ganti tamu sekarang juga fix. Aduh Kak Iko kok bisa sabar ya? Saya aja beberapa menit ini udah kapok. Orang-orang hits siapa yang sudah di make upin? Aku sih make upin siapa Untung ya? cantik ya, kalau enggak udah Allah. udah tak make upin maksudnya. Aku udah lupa sih siapa sih orang-orang. Soalnya banyak. Banyak. Iya. Beberapa deh. Siapa ya? Atau salah satu, salah tiga. Boleh buka contekan nggak? Loh. Ya enggak. Pengen contekan tapi langsung promo pasti yang ini. Instagramnya ini pas udah ketahuan. Jadi saya nggak tahu sih kalau hits di yang kakak bilang itu seperti apa. Cuman Oke, janganlah panggil Ade. Om. Hai Om, godain kita dong. Jadi kayak suara-suara ini yang di pinggir jalan itu ya kan malam ya. Lanjut Bu. Lanjut Bu, silakan. Orang-orang hits yang pernah di make upin. Aku sih nggak tahu sih orang-orang hits itu seperti apa. Maksudnya cuman yang banyak followersnya aja ya kali ya. Ya maksudnya ya, itu sudah termasuk hits ya. Mungkin penyanyi-penyanyi terkenal gitu kan yang di Kota Makassar. Penyanyi siapa aja? Kalau yang hits sih aku pernah sang suami kan di entertainment nih. Iya, aku pernah make upin Utri Farsa. Oke, siapa lagi? Ya? Ibu siapa lagi tuh, lupa namanya, pejabat. Aduh lupa. Pokoknya pejabat yang dikenal sekali lah di Makassar aja. gitu kan. Istrinya pejabat. Dibayar berapa? Ya sama. Masak semuanya sama gitu kamu ya? Kamu pejabat, kamu bayar 2 juta, enggak kan? Oh ini berarti nggak ada perbedaan ya, tergantung dari nggak ada. Tergantung dari requestnya aja mungkin. Iya. Kalau paling mahal berapa? Paling mahal sih paling pengantin. Yang pengantin paling mahal itu ya. Dalam 1 bulan ada berapa yang di make upin yang weddingan? Kalau sekarang setelah pandemi ini, aku sebelum pandemi paling 2. Hah? Yang weddingan? Sebelum pandemi justru? Iya, sebelum pandemi paling 2. Setelah pandemi? 10. Kok setelah pandemi lebih banyak ya? Kan aku dapat banyak buangan. Dari wedding yang dibatalin sebelum pandemi. Ya, di awal-awal pandemi gimana? Di awal-awal pandemi malah yang sepi-sepi aja tuh. Setelah pandemi kan aku di April ini full tuh jadwalnya. Di April? Yes. Full. Itu kan bulan kedua tuh pandemi kan? Nah, itu kan full tuh harusnya. Oh, tapi oke. Di postpone. Langsung kosong. Mereka berarti digeser. Iya. Jadwalnya? Dan digeser pada waktu yang belum ditentukan. Bayangin. Berarti masih ada banyak harapan dong. Iya. Tapi pas setelah itu pada yang, Kak, gimana kalau make up weddinganku aja? Kayak gitu. Akhirnya di make upin lah. Iya. Dalam pandemi itu bisa sampai 10? Setelah pandemi ini. Setelah pandemi itu. Sekarang. Wow. Ini kan masih di masa new normal ya. Mungkin orangnya mau ngirit. Ica Ikhlas kualitasnya bagus, anti geser, murah, cantik. Ini ibu curhat apa promo? Promosi. Lebih ke promo ya Bu ya. Iya. Lebih pernah make upin yang ala-ala gotik nggak sih? Ini kalau dilihat dari pakaiannya kan hitam gitu kan, jilbab hitam. Aku Pak dulu. Pak lah ya. Nggak konsisten nih Bu ya. Nggak, kepleset. Kadang panggil kakak. Di QWERTY itu P sama K itu deketan. Oke, banyak alasan, silakan langsung aja jawabannya. Oke, dulu itu aku itu namanya Ica Pang, sekarang jadi Ica Ikhlas. Pang jadi Ica Ikhlas. Iya. Kenapa Pang? Dulu SMA. Anak Pang. Tapi kah? sampai sekarang sih. Bukan anak Pang sih, cuman gayanya doang.
Suka Gayaan aja. gaya- gaya-gaya punk gitu ya. Tomboy. Tapi sebelum jadi makeup artist, sebelumnya apa? Aku dulu itu kerja di salah satu instansi di Provinsi Kota Makassar. Wow. Posisi terakhir di situ? Staf biasa 11 tahun. Dari ekspresinya kayaknya ada yang disimpan tersembunyi dalam hati nih kayaknya nih ya. Harus diperjelas soalnya aku masih honorer, staf biasa 11 tahun. Akhirnya berhentilah di situ dan menjadi Mua hits di Kota Makassar. Memang kita harus melepaskan sesuatu yang biasa-biasa aja gitu kan? yang indah untuk mendapatkan yang lebih indah. Oke. Dapatlah Mua itu. Iya. Yang memutuskan pada saat itu memang kalau dari segi dari ceritanya tadi itu adalah di Mua itu cuma coba-coba saja. Ya, berarti coba-coba. setelah keluar dari setelah berhenti di instansi tersebut tidak langsung ke Mua Enggak. Jadi kemarin 2015 sampai 2000 aku baru berhenti tahun ini malahan di situ. Jadi sebelumnya sebelumnya itu saya masih jalan di sana. Di instansi tersebut sambil Mua juga. Sambil Mua juga. Jadi pagi-pagi itu aku biasa agak telat, habis make upin subuh, tapi baju kantor udah dibawa di mobil. Nah, jadi setelah make up, pakaian di mobil, kantor ngabsen. Mobil jadi kamar ganti gitu ya. Habis itu Oke. pulang Kak dulu nah. Oke, udah kelar. Iya, Pulang. udah. Sore balik lagi. Makeup lagi. Iya, sore balik lagi. Pas mau make up sore, balik lagi ngabsen, habis itu berangkat ke rumah klien kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk berhenti di situ. Akhirnya memutuskan untuk berhenti setelah ada pembangunan tersebut yang bikin macet jalanan. Aku nggak bisa lewat, nggak bisa bolak-balik gitu. Alasannya itu doang. Iya. Akhirnya berhentilah di instansi tersebut. Iya, kan aku juga punya 2 anak yang mesti diurusin. Yes. Bukan kamu doang yang mau aku urusin. Kamunya siapa nih maksudnya nih? Perjelas dong. Ada dendam tertentu kali ya. Oke. Baiklah. Mau sebutin instansinya silakan. Enggak usah. Enggak usah. Nanti aku dipecat 2 kali. Dipecat dijelekin lagi namanya. Iya. Dipecat dijelekin lagi. Untung gak keceplosan ya barusan ya. Iya, jangan. Oke, baik. Kita belum tahu hobinya kamu apa. Kalau sekarang kan Mua ya you know lah seabrek gitu kan kegiatannya, banyak klien segala macam diurusin, belum lagi punya anak yang luar biasa aktif di luar tadi sudah gila aktif banget dan cerdas menurut saya. Ya kan? Ini mengatur waktu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri yang baik dan juga sebagai orang yang berproses bagi Mua. Jadi di balik istri yang baik, di balik ibu yang baik, di balik wanita yang baik itu harus ada laki-laki yang baik juga di belakangnya. Kebalik perasaannya yang gue tahu. Yang gue tahu di balik laki-laki yang sukses adalah perempuan di belakangnya. Enggak, sekarang kebalik. Bukan kebalik sekarang sih. Soalnya Kaiko itu sangat membantu saya. Iya. Dalam mengurus segala-galanya. Jadi kalau misalnya saya pergi make up subuh, yang ngurusin ya, jadi kalau saya pulang pagi-pagi, subuh kan ini kamu kan masih tidur. Aku pulang masih tidur kan ya. Jadi subuh-subuh berangkat, pagi-pagi pulang, anak-anak udah pada mandi, udah pada makan. Berarti baku ini ya atur-atur waktu ya berdua ya. Iya. Kamu bagian ini dong, aku bagian ini dong. Iya. Gitu. Jadi Karena kalau sore pun Kak Iko juga punya banyak kegiatan. Iya, makanya ngatur waktu. Oh, luar biasa. Jadi kalau misalnya Ica ada makeup sorenya lagi, iya Kak ada. Oh nanti paling saya tanya temanku pengen meetingnya diundur saja. Panggil gitu. suami Kak. Ada panggilan khusus kah? Sayang? Ayang beb. Ayang beb. Serius? Enggak. Saya belum pengen bilang jijik. Kok ayang beb sih? Kak aja Kak. Kak, itu lebih dewasa ya, lebih kena lah istilahnya. Iya Kak aja. Hobinya apa sih? Saya hobinya shopping, belanja, ngabisin duit, ngambur-ngamburin duit. Ada yang lain? Selain hobi, suka traveling mungkin? Traveling enggak suka. Soalnya kan pengiritan. Oke.
Kita closing ya sekarang ya. Gak apa-apa ya. Emosi pemirsa dia. Emosi. Emang hobi saya menaikkan tensi seseorang. Baiklah kalau begitu. Ini menjatuhkan imun saya kalau begitu ya. Daripada saya turun imunnya, mana kita bermain games biar lebih kuat lagi imunnya ya. Mampus. Kita bermain games jawab cepat. Harus dipilih, kalau enggak saya akan panggil ke Eko dan saya akan bongkar aib Anda. Walaupun saya nggak tahu aib Anda apa. Apa ya? Nggak tahu sama sekali, kan baru kenal semenit yang lalu. Baiklah kalau begitu kita bermain games. Gamesnya ini pilih cepat. You tinggal memilih dari 2 pilihan tersebut. Jangan menjebak. Enggak lah. Kok Kak Iko tahan ya? Tinggal dipilih aja dari 2 Oke. pilihan tersebut ya. Oke. Makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Teng. Kenapa? Karena saya suka makan Yang pedas. yang pedas. Jawabannya sangat masuk akal sih sebenarnya, tapi agak sedikit membuat hati saya jengkel. Berikutnya adalah liburan ke tempat wisata terkenal atau job termahal. Sama. Job termahal pada saat hari yang sama. Boro-boro ya, mau apa bodo amat ya dengan liburan ke tempat. Bodoh amat. Aku emang Tapi kalau liburannya digratisin nggak peduli. dengan sang suami tercinta? Nggak peduli. Lebih penting income, soalnya uang susu sama pampers mahal loh. Kalau dibiayain pampers dan susunya? Ah, nggak mungkin. Nggak ada. Bisa jadi. Nggak pernah. Ini ibu sadar kamera banget ya. Saya ajak ngobrol. Oke, baiklah kita hadap. You hadap ke kamera kamu, aku menghadap ke kamera aku sendiri. Iya. Oke, berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Luar negeri. Iya. Film yang terakhir udah tonton? Avengers. Sedihnya. Berikutnya adalah karaoke atau ke bioskop? Bioskop lah. Nggak pernah ke karaokean? Males. Tapi pernah. Pernah. Dengan siapa biasanya? Terakhir dengan suami, cuman masih teman-temanan waktu itu. Sekarang ke bioskop harus sama suami, suka pegangan tangan kan digelap-gelapan. Pacaran setelah. Iya. Oke. Saya masih di bawah umur, Bu ya. Saya masih 16 tahun. Masih under 19. Ya, lebih ke bioskop dengan suami dibanding ke karaokean. Kalau di karaokean dengan suami yang nyanyi biasanya siapa? Nggak ada. Ngapain ke karaokean? 2 jam lagi. Itu ngapain aja? Saya bingung nih. Pesan makanan. Abis itu dia yang nyanyi-nyanyi. Saya mengerti sekarang kenapa Kak Eko nggak pernah undang Anda di hadap-hadapan. Ini alasannya sebenarnya. Allahu Akbar. Berikutnya adalah penyanyi atau backup dancer. Pilih mana? Apa? Penyanyi atau jadi backup dancer? Makeup dancer lah. Backup dancer. Duit lagi. Oke. Pokoknya semua berbau dengan duit. Oke, saya pengen nanya kalau begitu. Kita bermain games yang lain ya. Oke. Kita bermain games. Nah, Oke. saya tadi sebenarnya pengen ajak main game ini biar imun saya makin kuat. Oke. Tapi tetap lemah. Dibikin emosi seperti itu. Baiklah, saya pengen ajak main games. Kita tebak-tebak tebak-tebak pernah ini ya waktu pas kita SD dulu belajar masalah ini kayak ketika 1 SD aja dulu ya. Belajar bukan belajar sih main gamenya itu adalah Pancasila Merdasar. Tahu? Ya pernah. Tapi udah agak lupa sih. Udah. Kita lepus. Ada berapa jari? Ngerti nggak? Nih, aku 7 misalnya. Terus kamu Oh ada, iya benar. iya kan? Kita main gitu. Terus siapa yang kalah dia nyanyi. Harus, nggak boleh nggak. Cus. Ini acara saya, bukan acara Kak Iko. Cepet. Pancasila Merdasar 4. Itu berapa tuh? 6, 10. A B C D E F G H I J. Kalian yang kru yang tentukan. Kita mainnya apa? Kosakata apa? Cepet. Hewan atau buah, makan, terserah. Hah? Makan. Oke, baiklah. Hewan. Ini saya pakai Oke. Hewan. jerapah. Ya, kesebut. Jaga. Apa sih? Gajah tadi harusnya. Ya. Garing ya. Krik. Jangkrik. Cerdas ya. Apalagi? Kolom komentar ya.
Aduh, nggak tahu. Nyanyi. Ini acara Anda, bukan acara saya. Okay. Balonku ada 5, Teng, 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 teng. rupa-rupa warnanya. Teng, 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 teng. Oke, sudah. Oke. Berikutnya kita 3 kali ya mainnya ya. Pancasila berdasar 4, 6. A, B, F. C, D, E, F. Oke. Apalagi masih hewan ya? Hewan F apa? Gak ada. Jangan hewan deh. Makanan ya. Oke. F, makanan. French fries. Tadi saya pikirannya ke makanan-makanan khas loh. Ibu malah ke yang internasional ya. Ya kan aku suka internasional. Tadi bilangnya kan. Oke. John. F. apa? Fish, ikan. Yes. Masa gak sih? Udahlah itu aja lah ya. Satu kali lagi terakhir. Kayaknya udah bosan. Pancasila dasar. JKL. Oke. Lele, Bu. Maksudnya gajah, belalai. Udah. Itu sensor gak tuh nanti? Oke, baiklah kalau begitu. Saya pengen Anda apa yang belum dicapai di usia semuda ini. Mempunyai rumah yang mewah, mobil yang bagus. Ngomong sama kamera. Seolah-olah tuh Kak Iko yang lihat. Aku yang belum dicapai. Aku cuman aku nggak ada cita-cita khusus seperti apa. Yang jelas saya mau karirku berjalan mulus aja ya, meskipun nggak ada yang mulus sama sekali sih. Yang jelas saya harus dikenal banyak orang dengan Ica Ikhlas yang dari punya khas dulu sendiri sampai sekarang. Kak Ica dari dulu tuh sampai sekarang begitu Ci. Tidak pernah berubah gitu. Tidak pernah berubah. Pangnya Gitu. masih ada dari dulu. Cueknya masih ada, terus saya ngakrapin diri sama klien dengan sangat gampang. Iya. Karena humble gitu kan. Iya, benar. Terbukti dengan kita tadi baru kenalan 1 menit yang lalu, sekarang sudah pakai gea alias berantem. Ya. Untung ini meja sudah diganti. Kalau enggak ini deket-deketan. Rusak-rusak itu muka tuh langsung ya. Bukan lagi apa Iya. tanda tandus, bukan lagi tanda Iya, tandus. benar. Ini untung udah diganti. Oke, baik. Terus saya mau denger dong ini menginspirasi orang-orang luar sana yang mungkin pengen memulai karir sebagai muah. Jadi, Itu aku apa ngomongnya ke kamera kakak boleh? atau ke kamera? Ke kamera aja. Oke. Jadi saya itu dulu awal mula menjadi muah itu saya nggak kepikiran sama sekali kalau akan menjadi seperti ini. Jadi kalian harus mempunyai cita-cita setinggi langit. Mau jadi apa silahkan dikejar asal jangan tidur. Cukup anak-anak sudah mendengarkan dari Kakak Ica. Kok jadi kayak guru TK kita ya? Oke. Tidak sih butuh modal besar nggak untuk jadi muah buat mereka di rumah? Kalau butuh modal besar sih nggak perlu modal besar, yang penting kita berani aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang Kak sini saya make up, berani diri gitu ya, ya, langsung berani terima diri aja. aja begitu. Terus jangan terlalu matokin harga ini itu, yang jelas dikenal dulu deh banyak orang, dikenal dulu. Karena Ica pun butuh 3 tahun untuk dikenal. Ya, gitu karena saya pun itu butuh proses untuk dikenal banyak orang. Butuh proses yang panjang banget dan butuh perjuangan yang yang besar, gitu kan? Iya, Ini kelihatan lapar ya, jadi beras besar jadi besar. Oke. Lapar Ki. Dari tadi mie GoFood-nya datang. Acara disponsori oleh besok bayar food ya. Oh iya, Baik. iya. Tit. I'm sorry. Nggak apa-apa. Biar Tadi nanti udah. dari sponsor mereka jadi terinspirasi untuk kayaknya kita harus endorse Gitu, di sana. ya. Oke, baik. Apalagi nih? Ya. Masih banyak waktu kok. Itu udah berapa lama sih? Tek? Baru setengah jam.
Ibu mau berapa jam? 6. Ibu pikirin ruang karaoke Bu, bisa ditambah-tambah jam gitu Bu. Atau di studio band. Habis waktunya Bu, 1 jam lagi tambah boleh? Mau ditambah tuh diselesaikan sekarang Bu. Oke. Bayar belakang. Ya saya bingung lagi mau bertanya apa. Soalnya ibu tuh, saya mata-matanya jadi kayak takut bertanya gitu kan. Bukan takut karena ini ya, karena seram ya, bukan. Enggak, bukan. Takut karena ibu jawabannya pasti gitu-gitu aja. Satu kata gitu. Saking cerdasnya kali ya. Menjengkelkan tah? Bukan sih. Nggak menyesal jadi undang Kak? Enggak sama sekali. Nggak. Saya menyesalnya ke Kak Iko. Kenapa rekomendasi industrinya? Tapi luar biasa loh. Ini kami sampai di ini ya. Jadi kalian nggak bisa diundang 2 kali nggak lagi? Hari ini nggak tegang. Iya, nggak tegak sih memang. Tapi imun turun Bu. Virus bisa gampang masuk Bu. Itu lebih bahaya lagi daripada tegang. Tegang masih ada obatnya gitu kan. Pokoknya emosi, lapar. Nyampur gitu ya. Iya, nyampur semua. Oke. Undang Ica Ikhlas. Ica Ikhlas Mua yang dikenal dengan tagline-nya anti geser. Yes. Ya kan, dengan plus pelet. Pelet nggak ada deng. Ya kan? Dan tapi itu memang benar sih. Kalau misalnya ada klienku yang Kak bisa lagi make up Kak, bisa Kak lagi make up Kak, artinya udah sebelumnya kan, bisa Kak lagi make up Kak, terus saya jawab gini, alhamdulillah, jalan peletku, kena pelet juga Anda, gitu iya. ya. Coba. Terus dia bilang kayak gini, oh iya Kak memang bagus pelet tak, dia cuma bilang kayak gitu, pasrah aja di pelet sama gue. Udah gak bisa berkata-kata apa ya? Gak bisa. Ya setelah ketemu dengan Mua yang lebih normal, akhirnya iya ya kok saya kena pelet ya. Iya, kayaknya kena pelet. Soalnya udah nggak bisa lepas lagi dari saya gitu. Sombongan itu perlu, teman-teman. Inspirasinya apa ya? Saya bingung inspirasi apa diambil dari sini. Inspirasi adalah harus sombong ya, biar lebih dikenal gitu kan. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak sudah hadir. Maaf ya Kak Sigal, kalau hari ini saya malah pengen undang lagi nih, berikutnya boleh datang lagi ya. Gak usah ada harapan ya. Kalau Kak Iko udah punya banyak referensi tamu yang luar biasa gitu kan, kamu di hadap-hadapan aja. Karena kita mencari orang-orang yang memang lebih gila lagi seperti Anda. Oke. Jangan menyesal telah mengundang saya hari ini. Enggak, sama sekali enggak. Kita masih pengen panjang, tapi Anda kayaknya mau rekreasi lagi nih dengan keluarga. Enggak, masih bisa. Alah tadi pengen ke Banting. Enggak. Alah, udah ketahuan. Enggak. Ini jangan disensor ya. Bener. Ini saya telepon suamiku. Seorang Mua Hits jalan-jalan ke Bantimurung ingin melihat kupu-kupu. Icapang lihat kupu-kupu. Kupu-kupu doang guys, jadi pengen ke sana. Terima kasih banyak yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Belum nyanyi loh dikit dong. Balonku ada 5. Terus dong. Rupa-rupa warnanya. Shalalalala. Tadi itu Jito penggalan lagunya. Lagi terus. Sama pakai pala. Sampai saya closing. Berduet pakai. Sampai saya closing. Ya, BD Indonesia sampai jumpa. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, teng hijau kuning kelabu, merah muda dan biru.